ya, mudah-mudahan waktunya jangan lama-lama juga biar teman-teman bisa mendengarkan. Yang paling penting itu nanti adalah kita akan bantu mereka. Pak Kamto, silakan Pak Kamto. Baik Pak, saya akan share screen dulu. Ambil untuk share screen tadi saya menambahkan mungkin dari terkait lagunya. Baik, yang saya hormati Pak Geri, Pak Agung, Pak Adiana, kemudian juga Pak Jaidul Kala, serta Bapak Ibu yang hadir dalam rapat atau pertemuan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu. Jadi pertama sebelum saya masuk ke materinya, karena ini lebih ke praktis, gitu. Tadi saya sampaikan yang menambahkan aja terkait dengan informasi Pak Agung yang bertemu dengan Peter Siebert, yang memang kita waktu itu datang ke Munchen untuk melihat perkembangan digital yang kita adopt teknologinya dari DTV. Karena memang sudah bagaimana yang disampaikan Pak Agung bahwa digital ini memang semakin berkembang dalam konteks penyiarannya. Jadi Pak Agung juga sudah menceritakan bahwa memang nanti akan terjadi yang namanya penyiaran melalui handphone atau smartphone, di mana ini merupakan konten siaran yang bisa disalurkan ke smartphone tadi. Itu pun ada pertemuan, mungkin saya nambahkan juga ada pertemuan kemarin dengan Vietnam terkait dengan SOMRI. Kita diminta untuk sejauh mana perkembangan digital dan juga terkait ASO ini. Kebetulan Mbak Mesa hadir di situ yang mewakili kami dari pertemuan ASEAN dimaksud. Tadi sebagaimana yang sudah panjang lebar oleh Pak Agung, memang seperti itu adanya, bahwa memang perkembangan penyiaran itu akan memasuki berbagai platform. Mungkin itu tambahannya dari saya. Baik, mungkin ini latar belakangnya saya sampaikan bahwa kenapa perlu dilakukan pertemuan ini, karena pertama telah terbitnya Permen Kominfo nomor 6 tentang penyiaran serta revisinya. Permen nomor 11 menjadi pedoman untuk analysis switch off sesuai pendapatannya. Kemudian telah dilakukan sosialisasi bersama dengan penyelenggara multiplexing terkait mekanisme penyewaan slot move. Kemudian juga telah dilakukan sosialisasi terkait proses penyesuaian dari IPP analog ke IPP program siaran digital. Di sisi lain juga mengacu progres jumlah IPP program siaran yang beralih belum banyak perubahan secara signifikan. Kemudian adanya keterkaitan erat antara ISR dan IPP dalam konteks migrasi ke siaran TV digital. Dengan demikian perlu asistensi dalam memproses IPP yang perlu disampaikan ke lembaga penyiaran terkait, termasuk juga nanti untuk pengambilan ISR-nya. Di sisi lain untuk tetap menjaga end-to-end services, jasa penyiaran televisi penerimaan tetap tidak berbayar. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hadi berkaitan dengan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, kemudian Undang Penyiaran nomor 32 dan Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi berkaitan dengan masalah frekuensi radionya, kemudian juga Peraturan Pemerintah nomor 5 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP 46 tentang postel siar atau pos telekomunikasi dan penyiaran, serta Permen Kominfo nomor 6 tentang penyelenggaraan penyiaran, dan nomor 11 terkait dengan perubahannya, di mana di situ tercantum pentahapan ASO-nya. Nah, ini saya hanya menyampaikan secara praktis saja kalau berkaitan dengan nanti untuk bagaimana beralih ke penyelenggara program siaran dari analog ya. Nah, dari kita bisa melihat dari sumber informasinya sudah diposting juga di siaran TV digital Kominfo.id berkaitan dengan digitalisasi ini. Kemudian kalau diklik berkaitan dengan lembaga penyiarannya, maka akan tampil proses migrasi siaran televisi analog ke digital, di mana di situ juga dicantumkan di pasal 72 dasar hukumnya, di mana akan terjadi yang namanya analog switch off yang paling hari 2 November, kemudian kita turunkan sesuai dengan undang-undang juga berdasarkan pentahapannya. Jadi ini adalah urut-urutannya bagaimana untuk melakukan kurang lebihnya petunjuk secara umum berkaitan dengan migrasi dimaksud. Kemudian sebagai acuan lainnya, nanti di tahap mana ini ada master plan TV siaran digital ini terestrial untuk kita UHF juga bisa diakses di di situs
PLTP Digital Kominfo dimaksud. Kita tahu bahwa ada 8 wilayah layanan digital ya di Jawa Barat ini. Kemudian juga nanti kalau melihat bagaimana dengan terkait dengan MOOCs-nya, nah kita bisa lihat juga di sini IPP Analog Existing itu nanti masuk dengan wilayah mana dan di situ siapa penyelenggara MOOC-nya. Di sisi lain juga ini juga mengenai sama tadi yang terkategori MOOCs dimaksud ya. Nah untuk hal lain ketika kita memerlukan informasi yang lebih jauh maka bisa dilakukan melalui call center 159 atau bisa melalui email atau juga bisa berkunjung ke Kementerian Kominfo di lantai 1 ada front desk-nya di sana dan bisa langsung dialog. Oleh sebab itu sebenarnya dalam konteks asistensi ini kita menarik ke provinsi ya dalam ini supaya jaraknya tidak begitu jauh. Andaikan nanti memang perlu dialog yang lebih intensif. Nah kami sediakan di dalam pertemuan ini ada help desk-nya. Harapan sih tadinya supaya bisa hadir secara fisik dan bisa langsung untuk memproses itu apa saja, andaikan di informasi ini masih perlu tambahan lainnya. Di sisi lain juga bisa mengakses sistem informasi online-nya yang sudah dituangkan dalam SIM 3. Nah, di dalam hal lainnya, ketika kalau berkunjung ke tatap muka tadi, atau 159 dan email, ada hal yang memang perlu lebih jauh klarifikasi yang belum dapat informasi di sini, maka dieskalasi ke subjek terkait. Nah, biasanya hal ini berkaitan dengan perkembangan, bukan proses izin biasanya atau prosedur normalnya. Nah, kemudian juga ini di situs layanan Kominfo dimaksud bisa akses juga. Nanti tinggal klik di masalah perizinan. Di sini ada item penyiarannya. Tinggal diklik, maka akan dilarikan ke situsnya SIM 3. Di sini juga nanti ada kontak email yang bisa dihubungi atau bisa ke 159 secara real time. Ini yang tadi disampaikan Pak Geri, mungkin saya sudah melakukan juga pendataan berkaitan dengan kondisi lembaga penyiaran existingnya. Ini yang khususnya yang TV lokal, karena kemarin kalau nggak salah existingnya kan sudah disampaikan di bulan Desember kalau tidak salah. Nah, kemudian ini tinggal SSD-nya. Jadi kita lebih intensif ke SSD, karena kalau yang non SSD ya, dalam artian TV lokal, karena kalau yang SSD biasanya dari induknya itu sudah langsung berkolaborasi untuk menindaklanjuti berkaitan dengan announcement of ini. Nah, khusus yang untuk yang TV lokal ini, maka kami proaktif ya, proaktif sebelum terjadi nanti masa tenggat waktunya ya, bahwa announcement of itu berakhir di April ya untuk tahap 1. Nah ini jangan sampai seolah-olah tidak ada informasi dari kita ataupun belum mendapat informasi dan juga ada kesulitan apa. Nah, kami melakukan proaktif dimaksud dengan melakukan helpdesk tadi pada pertemuan ini sebetulnya seperti itu. Kemudian juga melalui questionnaire. Jadi andaikan ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, silakan diisi questionnaire-nya, kemudian kirimkan kepada kami atau yang sudah bisa datang fisik ya sudah disampaikan aja di sini. Nanti kita akan tinjau lebih jauh mengenai kesulitan-kesulitan apa supaya lancar dalam hal migrasi ini. Nah mungkin untuk garis besarnya saya sampaikan di sini bagian proses migrasinya. Jadi unsur terkait penerbitan IPP program siaran itu sebagaimana pada gambar di sini sesuai dengan ketentuannya itu mengembalikan ISR yang analognya, kemudian kita akan melakukan penyusunan IPP. Nanti di sini ada screening mana yang harus dilakukan oleh SDPPI dan mana yang harus dilakukan oleh PPI. Nah, SDPP nanti berkaitan dengan ISR-nya, sehingga nanti ada yang namanya terminasi dan hal lain yang nanti akan dijelaskan dari Dirjen PPI. Dalam hal ini nanti ada paparan dari Mas Adit. PPI-nya berkaitan dengan penyesuaian dengan berkaitan dengan digital tadi, diantaranya melalui online ataupun dapat juga tadi melalui helpdesk di sini atau melalui Kalau ULO saya kira untuk ini tidak dilakukan ULO ya, karena untuk yang penyesuaian kemudian juga terkait BHP nanti ada Mas Umar yang menjelaskan berarti BHP-nya dan juga penyesuaian administrasinya dalam hal dari analog menjadi digital, maka terbit IPP digital atau IPP program siarannya. Nah ini untuk lebih detailnya dapat mengacu kepada berkaitan dengan ini ya, wilayah layanan digitalnya.
ini dapat mengacu pada Permen nomor 6 tahun 2019 tentang rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan televisi digital tersedia pada pita frekuensi radio ultra high frekuensi ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan ada 8 wilayah layanan. Nah tadi IPP analog dimaksud ada di wilayah layanan mana. Nah kemudian untuk acuan wilayah layanan ASO-nya, switch off-nya, itu di Permen 11. Jadi tadi ada wilayah layanan digital yang jumlahnya itu 225 secara nasional, tapi yang ada analog itu sekitar 112, itu yang harus dimigrasikan. Kemudian ini acuan ASO-nya, pentahapannya. Pentahapannya bisa dilihat di Permen 11 ini. Nah, tinggal dilihat saja kalau di Jawa Barat ini dari Jawa Barat 2, 3, 4, 7, dan 8 ya, masuk ke tahap 1 nih. Dengan konteks sebaran kabupatennya sebagaimana dilihat pada paparan ini. Kemudian sekarang bagaimana melakukan migrasinya ke digitalnya terkait dengan izin dimaksudnya. Nah kita mengacu kepada Permen 6-nya, Permen 6 tentang penyelenggaraan penyiaran. Jadi ada pasal 46 yang berbunyi yang satu mengatur mulai simulkasnya. Jadi kalau mau simulkas seperti apa, seperti itu. Tapi saya kira kalau udah tahun 2022 itu nggak efektif simulkas lagi. Jadi harus langsung lari ke ayat 2-nya nih, ke program siaran digitalnya. Jadi sebagaimana dibunyi dari ayat 2, saya bacakan saja. Itu lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat menghentikan siaran analog dan beralih menjadi lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran melalui penyelenggara multiplexing setelah melalui persetujuan Menteri dengan ketentuan. Nah ini ketentuannya A, mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara multiplexing yang sesuai dengan wilayah layanan analog yang tercantum dalam IPP. Kemudian juga mengembalikan izin stasiun radionya atau ISR karena frekuensi radio yang digunakan untuk televisi siaran analog kepada Menteri dan membayar IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah untuk note saja di pasal 47-nya bahwa penyelenggaraan penyiaran simulkas berakhir pada saat penghentian siaran analog atau analog switch off sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tadi yang disampaikan di Permen 11 itu yang pentahapannya. Saya kira mungkin itu paparan praktis untuk melakukan penyesuaian dari IPP analog ke IPP digital. Kemudian kami juga saat ini kami memberikan satu event helpdesk ya. Jadi pada event ini atau nanti untuk help assistant juga bisa melalui call center-nya 159 sebagaimana tadi saya sampaikan. Karena biasanya kalau email itu kan ada delay-nya, tapi kalau call center bisa langsung real time. Baik, mungkin saya kira itu yang secara singkat saya sampaikan. Nanti ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lebih jauh dapat kita dialogkan dan juga bisa lebih detailnya nanti di helpdesk yang sebagaimana di tempat ini atau di pertemuan ini itu sudah kami siapkan staf yang akan membantu untuk pengujian. Kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan migrasi IPP analog ke digital. Demikian, saya kira saya kembalikan lagi ke Pak Geri selaku pendapat ini. Demikian Pak Geri. Terima kasih Pak Kamto. Tadi